Sementara itu pemirsa, sebuah video viral di media sosial di mana video itu memperlihatkan seorang guru dibully siswanya sendiri saat akan pulang sekolah. Momen tersebut dibagikan akun Instagram @terangmedia. Peristiwa ini terjadi di SMA N15 Maluku Tengah. Dalam video tersebut, sang guru yang hendak pulang menggunakan sepeda motornya merasa kebingungan karena tidak menemukan kunci motornya. Kunci motor sang guru ternyata disembunyikan salah seorang murid yang berkerumun. Saat sang guru meminta kunci motornya dikembalikan, para murid malah menyoraki sang guru dengan berkata tidak bisa pulang berkali-kali, diikuti tawa puluhan murid lainnya. Meski telah dirundung puluhan muridnya, namun sang guru mengaku telah memaafkan anak-anak didiknya tersebut. Pemirsa, untuk membahas mengenai perundungan yang terjadi di dunia pendidikan, apalagi terjadi kepada pendidik alias guru, kita terhubung dengan Ketua Umum PGRI, Prof. Unifah Rosyidi. Selamat siang, Bu Unifah. Selamat siang, Bu Unifah. Siang, Mbak. Aku lagi ada di luar kota, Mbak. Baik, iya. Audionya tapi terdengar dengan jelas. Bu Unifah, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Siang. Bagaimana PGRI melihat maraknya kasus perundungan oleh siswa yang bahkan ini yang terbaru kita saksikan tadi, guru yang menjadi korbannya? Iya, pertama kali, selamat siang buat pemirsa semuanya. Pertama kali harus dipastikan oleh kita semua, di sekolah nggak boleh ada kekerasan, baik itu siswa kepada siswa maupun siswa kepada guru atau guru kepada siswa, itu nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, ini perundungan ini saya mencoba untuk melakukan beberapa riset yang kita temui waktu itu di sekolah-sekolah menengah ya, SMP, SMA. Jadi ini data yang kita punya. Data yang kita punya itu ada beberapa hal yang harus jadi perhatian para pemimpin, dinas, dan lain sebagainya, termasuk Kementerian Pendidikan, yaitu ada kultur yang diwarisi, Mbak. Jadi, kalau SMA X gitu, yang kita teliti itu memang di sekitar Jakarta, yang kita teliti ya. Itu biasanya dia mewariskan, kalau lu nggak keren kalau nggak merundung gitu loh, nggak tawuran, nggak keren gitu. Ada itu. Mereka dilatih. Kemudian zonasi juga di daerah-daerah tertentu itu dapat memberikan sebuah dampak kepada di lingkungan tertentu dengan karakter seperti itu. Karakter masyarakatnya berpengaruh kepada karakter sekolahnya. Karena itu memang kita harus ada pendekatan yang komprehensif. Satu hal yang paling diusulkan oleh PGRI sudah lama adalah parenting education. Jadi dalam setiap kepengambilan memulai penerimaan mahasiswa baru ataupun ajaran baru, itu harus ada pelibatan orang tua di dalam kehidupan sekolah, sehingga orang tua bukan sekedar ini loh menitipkan anaknya kepada gurunya, tetapi juga bagaimana orang tua turut bersama-sama mengawasi, mendidik anak-anak kita. Kemudian saya nggak tahu ya bagaimana dengan keterbukaan media sosial ini. Apakah pemerintah bisa, Kominfo bisa menyajikan konten-konten yang positif? Saya tidak mengerti. Tapi perubahan sosial masyarakat, termasuk zonasi yang menempatkan di daerah-daerah tertentu, itu turut memberikan pengaruh keadaan lingkungan emosi anak didik kita. Ya, termasuk kepada guru. Saya ini baru saja pulang beberapa minggu yang lalu, baru pulang mendampingi Pak Hazarman di Bengkulu, dan beberapa tempat yang lain. Jadi setelah kita teliti, memang komunikasi dengan orang tua itu menjadi bagian yang amat sangat penting. Dan ini harus ada di dalam kurikulum ataupun di dalam programnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Baik, Bu Unifah, kalau kita fokus pada kasus perundungan terhadap guru, kemarin kan juga ada kasus penganiayaan terhadap guru oleh orang tua siswa. Apa yang akan dilakukan oleh PGRI? Solusi, tindakan, ataupun usulan dari PGRI seperti apa? Sebenarnya kalau PGRI itu punya LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Kayak kasusnya Pak Hazarman yang diketepel matanya sampai
kita itu, kita sudah berusaha untuk meminta kepada kepolisian, dan beliau dan kepolisian amat sangat tanggap bahwa kami minta itu dikejar, dan setelah 4 hari 5 hari itu kemudian orang tuanya menyerahkan diri, tapi kebalikannya merekanya menuntut Pak Hazarmannya di ranah hukum dengan alasan perlindungan kepada anak. Nah, ini kita harus bersama-sama memikirkan bahwa, atau kalau kita cinta sama anak, memang ada yang namanya peraturan bahwa kita harus betul-betul melindungi anak, kita juga harus melindungi guru. Nah, itu harus ada kesepakatan bersama. Kalau PGRI kepada anggotanya, kepada guru pasti memberikan pendampingan hukum. Bahkan solidaritas sampai hari ini masih terkumpul untuk Pak Hazarman. Tapi kan luka psikologis itu nggak hilang, dan pendidikan tentang kepada orang tua, dan jadi gini, pemerintah pun harus turun tangan, misalnya Kementerian Pendidikan. Jangan hanya kalau kita bikin undang-undang perlindungan guru tidak diperbolehkan karena sudah ada dalam undang-undang guru dan dosen. Tetapi implementasinya itu kalau kita dihadap-hadapkan, katakanlah sama undang-undang perlindungan anak, ini kan jadi masalah. Padahal anak adalah anak kita yang harus dididik. Harusnya itu yang harus kita duduk bersama-sama, bagaimana menempatkan guru sebagai orang tua, dan anak antar anak pun juga tidak boleh saling merundung. Juga ini senioritas. Senioritas loh Mbak, dari kakak-kakak ini juga sangat berpengaruh loh kepada adik-adiknya, itu riset yang kita temukan. Perlu ada peran pemerintah juga. Lalu perlukah Bu Unifa dibentuk juga Satgas untuk mencegah dan menjadi wadah melaporkan perundungan baik siswa ataupun terhadap guru? Kalau menurut saya perlu, tapi kalau Satgas itu sikapnya hanya rekomendatif, ya kan? Jadi kalau saya melihatnya, perlu ada, misalnya kan ini ada undang-undang yang lebih tegas. Sebenarnya ada peraturan Mendikbud soal perundungan ini, meniadakan. Tetapi kalau selalu dihadapkan dengan undang-undang yang lebih tinggi, misalnya, itu selalu kalah. Jadi perlu ada sebuah tindakan nyata dan juga peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan bahwa lingkungan sekolah itu lingkungan bebas dari perundungan, bebas dari kekerasan. Harus dari sisi regulasi tentunya ya. Baik, terima kasih Prof. Unifah Roshidi atas waktunya di Berita Satu Siang. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sehat selalu Bu Unifah.